Tapi kalau anak-anak yang tangkai itu biasanya lidahnya tuh nggak bisa terjulur sampai keluar ngelewatin batas bibir karena ada sih tali yang itu. mengait lidahnya itu. Apa itu yang orang-orang bilang lidahnya pendek? Halo sahabat Hermina, jumpa lagi bersama kami di Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Bersama Hermina Bondomoro telah hadir dengan saya Dr. Vincentia Novi sebagai MC, dan di sebelah saya sudah ada Dr. Ageng, spesialis bedah anak yang ya tentunya sumringah sekali ya, kece banget loh di hari ini ya kan. Kita mau obrolin apa sih hari ini ya? Kita sekarang mau mendekatkan diri kepada ibu-ibu, emak-emak yang baru lahiran, yang punya baby-baby. Simak banget detail di sini ya, karena ini pasti jadi kegundahan semua ibu-ibu, apalagi kalau anak-anaknya udah mulai malas-malas makan gitu kan. Nah itu tuh yang harus diwaspadai nih sama ibu-ibu sekalian. Kita mau ngobrolin apa sih hari ini, Dok? Hari ini kita katanya mau ngomongin tangkai ya, Dok. Nah, tangkai apa sih tangkai, Dok? Jadi buat ibu-ibu nih, kalau anaknya suka ada yang, Dok kok anaknya nyusunya dikit-dikit ya Dok, atau malas nyusu, atau kayak Neta ini nggak nyaman, itu biasanya anaknya suka ada tangkai. Nah, tangkai itu apa? Tangkai itu sebenarnya per definitif itu adalah suatu kesulitan gerakan dari lidah yang terbatas karena adanya pengait di lidahnya itu. Pengait jadi yang lidahnya nyangkut nempel gitu kali ke ya. dasar mulut gitu. Ada kayak talinya, makanya dibilangnya tai. Makanya dibilangnya tai, bukan dasi ya Dok Bukan ya. dasi, ya. Tapi tali ya, Iya, tali betul. nyangkut di bawah lidah Di itu ya bawah Dok. lidah Oke, biasanya. iya. Nah, itu tuh biasanya ibu-ibu tuh ngertinya tuh gimana sih Dok, atau curiganya ini anak saya tangkai kali ya. Itu apa tuh gejalanya tuh biasanya Dok? Kalau gejalanya sih yang sampai menimbulkan gejala tuh biasanya nyusuk ya. Terus perhatiin aja, biasanya kan kalau kita orang normal atau bayi-bayi normal itu di bawah lidah kalau menjulur ya udah menjulurnya lepas, bisa ngelewatin batas bibir gitu ya, bisa melet lah istilahnya. Tapi kalau anak-anak yang tangkai itu biasanya lidahnya tuh nggak bisa terjulur sampai keluar ngelewatin batas bibir karena ada sih tali yang itu. mengait lidahnya itu. Apa Terus, itu yang orang-orang bilang lidahnya pendek? ya mungkin dia bisa bikin lidahnya pendek, tapi sebenarnya ukuran lidahnya normal Dok, gitu. Tapi karena adanya si pengait itu jadi kelihatannya nggak bisa panjang lidahnya gitu. Itu biasanya tuh ibu-ibu tuh bisa ngehnya atau merhatiinnya itu di usia berapa Dok? Sebenarnya dari pas lahir tuh udah kita udah bisa lihat tuh, apalagi pas si bayinya nangis paling jelas. Pas bayinya nangis udah gitu tuh lidahnya kan biasanya ngangkat. Kalau bayi kan lidahnya ngangkat terus sampai kena ke langit-langit mulut tuh ya. Pas lagi kayak gitu, kok lidahnya cuma nyampe tengah-tengah ya, nggak bisa nyentuh sampai langit-langit. Nah, pas lagi kayak gitu, pas lagi gitu biasanya kelihatan tuh ini lidah di bawahnya ada kayak tali. Nah itu harusnya nggak ada, tapi pada tangkai biasanya kayak gitu, atau lidahnya harusnya bisa lurus gitu ya Dok ya, gara-gara ada tali dia jadi bentuknya kayak heart shape yang Kayak love gitu. kayak love gitu, tengahnya ketarik sama si talinya sama si talinya itu ya Dok ya. Paling gampang sih dilihatnya pas itu. Nah itu berarti kalau si ibu ini curiga nih ya tangkai ya Dok ya, kok nangisnya kayaknya nggak lampias gitu ya gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan si ibu ini? Yang jelas sih pertama ya, kalau ibu-ibu udah mulai ragu terus nggak kelihatan tuh udah ada talinya tuh, baiknya sih boleh dibawa langsung konsultasi dulu aja. Terus sementara itu memang ngakalinnya yang kesusahan tuh apa, kalau buat bayi-bayi baru lahir kan susahnya tuh nanti pas nyusu ya Dok, karena dia nyusunya nggak bisa neken baik dia waktu direct breastfeeding ya, nyusu langsung, ASI langsung, atau dia ngedot itu nyusunya kan karena dia nggak bisa neken puting ataupun dotnya sampai maksimal, jadi nyusunya tuh cuma dikit-dikit. Jadi mungkin ibu-ibu, Dok saya tuh nyusuin udah lama loh tapi kok payudaranya masih kerasa penuh, kadang-kadang atau bayinya nggak naik-naik beratnya ya, beratnya malah nggak naik-naik atau malah turun jauh banget, itu baiknya sih langsung dibawa ke dokter. Nah, bisa
bisa ke dokter anak, sekarang ada konselor laktasi atau ke bedah anak juga bisa. Yang jelas kalau dia udah mulai muncul gejala-gejala ngarah ke situ, baiknya sih langsung dibawa aja, nggak usah ditahan-tahan buat nanti dulu deh tunggu gedean gitu, karena kasihan anaknya juga kan. Gitu. Nah itu untuk penegakan diagnosisnya dok. Dokter biasanya butuh alat tertentu kah atau mudah aja gitu? Iya, kalau diagnosis kita nggak usah pakai alat yang canggih-canggih ya dok, tinggal dilihat aja sebenarnya. Tinggal dilihat, terus nanti kita evaluasi lah buat untuk tindakan kedepannya apa perlu langsung tindakan operatif gitu, atau bisa dievaluasi dulu aja. Gitu. Tapi buat diagnosis kita tinggal lihat aja nih waktu diperiksa langsung, pemeriksaan fisik biasa itu udah kelihatan. Jadi sebenarnya untuk terapinya bisa ada dua alternatif gitu dok? Sebenarnya ada dua alternatif ya, bisa kita istilahnya konservatif atau kita evaluasi dulu, bisa langsung operatif. Nah kapan sih kita lakukan konservatif, kapan kita lakukan operatif, kan yang penting ibu-ibu perlu tahu gitu ya dok. Kalau misalkan dok anak saya tuh ada talinya nih, tapi nyusunya oke-oke aja, berat badannya naik-naik aja. Ya udah itu kita bisa konservatif dulu, karena memang ada beberapa studi yang bilang seiring dia berjalannya waktu, anaknya makin tambah usianya, si talinya itu makin loose, makin longgar lah gitu. Jadi nanti mungkin nggak akan sampai mengganggu fungsional. Tapi kalau misalkan dia dari bayi udah ada keluhan, terutama keluhan menyusu ya yang paling riskan buat bayi gitu ya dok. Paling bikin stressful kalau buat bikin ibu. Stressful benar. Nah kalau misalkan udah ada kayak gitu, mau nggak mau kita langsung operatif. Operatifnya tuh, kok sampai operasi ya dok? Kayaknya kok anak saya masih bayi kecil, berarti baru 3 kilo harus masuk kamar operasi, itu nakutin gitu loh dok. Tenang aja bu, ibu operasinya tuh bukan operasi lebay gitu, bukan operasi yang wah gitu tuh. Enggak, tindakan operatif itu namanya operatif, itu kita butuh alat itu ya, dan kita melakukan intervensi itu kita udah bisa bilang operatif. Walaupun operatifnya tuh gimana dok, anaknya mesti dioperasi nih. Tindakannya tuh kita cuma mesti merilis atau melepaskan jeratannya itu aja. Jadi nggak diapa-apain, lidahnya nggak diapa-apain, dasar lidahnya. Jadi kayak digores gitu kali ya dok ya? Cuma kayak misalkan ini lidah ya dok, ini si talinya nih bawahnya. Nah talinya itu kita gunting aja sampai ke paling belakangnya. Sebelum, tapi kan paling belakang tuh ada kelenjar ludahnya. Oke, itu nggak boleh kegunting. Emang yang mesti hati-hati tuh itu. Jadi digunting aja biasa, cuma kayak digores gitu, seret, udah selesai. Gitu. Anaknya biasanya kita nggak perlu sampai bius umum ya. Kalau misalkan masih kecil, kalau masih bayi-bayi gitu kan dibedong aja udah cukup. Kecuali mungkin kalau anaknya, aduh kok telat nih, udah umur setahun, 2 tahun, terus pas biasanya baru ketahuan tuh pas mulai ngomong tuh dok. Nah pas mulai ngomong, duh kok cadel banget ya anaknya, nggak bisa ngomong R, terutama waktu disuruh R gitu tuh susah, S, T gitu biasanya susah. Itu baru ada yang gitu, ada gangguan speech. Nah itu anaknya udah mulai aktif, mungkin mau nggak mau kita harus dibantu sama bius umum gitu. Tapi kalau misalkan ketahuannya pas masih awal, masih baik, kita bedong aja, nggak usah. Dan itu tindakannya biasanya nggak nyampe 5 menit ya dok. Sebentar banget ya? Sebentar, dan nggak yang terlalu invasif gimana gitu, enggak. Itu kan digunting nih dok, berdarah dok? Iya, memang pasti ada darah. Berhenti sendiri atau pakai apa dok berhentiinnya? Biasanya berhenti sendiri bisa, cuma kan tetap kita bantu, kita tekan ya di mana ada perdarahan itu, kita bantu kita tekan, bisa dibantu ditekan pakai kasa aja, atau biasanya habis digores gitu, habis digunting disuruh nyusu anaknya. Gitu. Jadi dia tekan sendiri. Gitu, disuruh langsung nyusu atau ngempeng gitu, nggak apa-apa. Nah makanya sebelum tindakan tuh kita pastiin dulu ya dia nggak ada kelainan gangguan perdarahan gitu ya dok. Kalau misalkan oke, biasanya nggak sampai 1 menit, abis itu ntar darahnya ya berhenti sendiri gitu. Kalau misalnya tadi dok kan
tadi dokter bilang umur udah setahun 2 tahun mungkin baru kelihatan ya kok dia cadel sih susah banget nih ngomong R gitu atau susah ngomong S gitu ya kan, atau ngomong apa lagi tuh Biasanya S, T, T ya. Nah, itu sih yang paling banyak. Berarti mungkin selain ibu-ibu ini berpikiran wah anak saya speech delay nih gitu kan, mungkin juga perlu juga dipertimbangkan untuk dilihat juga ya dok ya tongtainya ya, evaluasi ya, perlu gitu. dievaluasi juga ada tangkai apa memang dia memang ada kelainan-kelainan lain yang bikin dia speech delay. Speech delay gitu. Gitu ya. Nah tongtai ini tuh sebenarnya kelainan, maksudnya turunan atau bukan sih dok? Atau ketika hamil ada sesuatu yang kurang dilakukan ibu-ibu atau apa gitu sehingga membuat bayi-bayi yang dilahirkan tongtai gitu? Sebenarnya kalau kelainan dia tuh kelainan dari lahir itu satu ya, kelainan sejak lahir, dan kalau apa penyebabnya itu memang nggak ada hal khusus yang bikin dia menyebabkan tangkai selama kehamilan sih dok, nggak kayak misalkan ibu-ibu yang usia muda hamil anaknya tangkai, ya nggak juga. Atau tapi memang ada penelitian yang bilang lebih banyak di anak cowok gitu. Tapi ya itu nggak signifikan juga sih ininya. Angka perbedaan angkanya juga nggak terlalu signifikan gitu. Terus kalau misalkan ada vitamin-vitamin tertentu misalkan yang nggak dikonsumsi selama hamil, ya nggak juga gitu, nggak setelah itu jadi menimbulkan tangkai itu enggak, karena dia kan itu kejadiannya karena lidah sama dasar mulut itu kan memang awalnya nyatu ya dok. Ntar lama-lama seiring bertambahnya usia kehamilan, pertumbuhan anak, lidahnya itu nanti lama-lama akan memisah dari dasar mulut. Nah si tangkainya itu atau talinya tuh sisa dari pemisahan antara lidah sama si dasar lidahnya itu. Jadi bisa dibilang pemisahannya tuh nggak sempurna lah sampai ada terjadi si tangkai itu. Tapi penyebabnya apa karena rokok atau karena alkohol atau apa gitu nggak ada yang membuktikan kalau ada hal-hal tertentu yang berefek ke tangkai selama kehamilan tuh emang belum diketahui sih. Berarti boleh dibilang rezeki-rezekian ya. Rezeki-rezekian, tapi ibu-ibu gak usah takut nih. Walaupun nanti anaknya rezekinya tongtai, tapi ternyata ada solusinya ya dok ya. Dan solusi ini yang mungkin ibu-ibu perlu ketahui sejak dini agar dia jangan sampai nih anak-anak kita nanti ada gangguan ketika menyusui yang mengakibatkan dia pertumbuhannya terganggu, atau jangan-jangan pas belajar bicara gitu kan, belajar bicara dia terganggu, susah ngomong R, susah ngomong S, susah ngomong T, yang ada nanti diledekin sama teman-temannya kan, kasihan gitu. Takutnya kan gitu. Oke. Dok, ada pesan-pesan nggak buat ibu-ibu nih perihal tongtai gini? Kalau perihal tongtai, yang pertama sih pesannya kita harus, kan kita udah ngobrol-ngobrol nih ya dok, buat ibu-ibu harus lebih concern ke anak-anaknya, terutama waktu fase-fase menyusui. Kalau udah mulai malas tuh harus dicari tahu satu penyebabnya apakah si tangkai itu. Kalau misalkan mau lihat, mau evaluasi tangkai nggak ya, lihatnya pas anaknya nangis, biasanya kelihatan tuh ada, harusnya normalnya tuh nggak ada tuh si pengait atau talinya di bawah lidah tuh nggak ada. Tapi kalau misalkan ada, atau kadang-kadang dia nggak harus bentuknya tuh tali, ada tangkai yang grade-nya tuh lebih berat gitu dok. Jadi dia nggak cuma sebatas kayak tali, tapi memang dasar lidahnya tuh nempel hampir seluruhnya. Jadi kayak selaput gitu kan? Jadi kayak selaput, jadi kayak nebel gitu. Pokoknya kalau lidahnya kelihatan nggak bisa menjulur jauh atau nggak bisa nyampe ke langit-langit dengan maksimal, itu bagusnya langsung dibawa aja. Memang banyak kali atau sering kali kalau misalkan tangkainya tuh dievaluasi di dokter nggak sampai mengganggu, ya udah tenang aja, kita juga nggak akan tiba-tiba langsung ini harus tindakan ya gitu, nggak, kita lihat-lihat dulu juga. Tapi kalau udah mengganggu sampai mengganggu proses menyusui, itu mendingan ibu-ibu mesti concern ke situ dulu, ada tangkai apa enggak. Nah memang untuk tindakannya nanti kita lihat itu bisa satu diobservasi, dua tindakan. Tindakan juga memang tergantung grading si tangkainya itu juga sih dok. Ada yang itu tadi yang kita bahas
cuma tinggal kali gunting doang ya. Ada yang kalau misalkan dia sampai nempel itu memang butuh operasi yang lebih ini sih dok, lebih apa ya, lebih advance lah. Itu memang butuh sampai dibius umum dan lain-lain karena kita harus rekonstruksi dalamnya gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak loh dok nih ilmunya loh dok. Ini sebenarnya kegalauan ibu-ibu nih. Banyak nih ibu-ibu yang galau, kok nyusunya nggak enak ya, nggak nyaman, apalagi ibu-ibu yang punya anak pertama tuh kan, tuh, aduh nyusu kok sakit gitu kan, jadi udah males nyusu gitu kan. Sebenarnya sayang ya kan, gitu kan. Kita harus cari tahu nih anak kita tuh sebenarnya fan aja atau enggak sih gitu kan. Kalau misalnya enggak ya kita bisa intervensi lebih cepet gitu kan, semata-mata semuanya demi masa depan anak juga ya dok ya gitu. Baik, makasih banget dokter nih waktunya nih, kayaknya tadi abis dari kamar operasi langsung meluncur ke sini loh demi berbagi ilmu loh, coba kan, keren banget loh. Makanya sahabat Hermina jangan lupa ya selalu pantau observasi obrolan seru varian edukasi, jadi pasti nambah ilmunya, nambah pengetahuannya, dan semua penyakit diharapkan ada solusinya pokoknya ya. Baik, terima kasih buat perhatiannya sahabat Hermina, sampai jumpa di observasi berikutnya, dadah.